Nah, chapter yang sungguh menggoyangkan dunia baru nih. One Piece chapter 1108, gambaran besar itu sudah berterbaran di lini masa X. Kita diberikan judul Dunia Tolong Respon. Ini adalah Dr. Vega, Bang. Sepertinya tak salah lagi nih. Yang paling membuat kita merinding di Egghead ini, bayangkan Sanjay Garcia, Saturnus dan Admiral Kizaru itu diremas nih oleh Dewa Nika itu. Dia membesar menjadi sosok raksasa layaknya simbol yang dipuja bangsa raksasa Elbaf, Dori dan juga Brogy. Pasti nih mereka punya alasan dan ingin melihat sosok Nika sang dewa kemenangan itu. Apalagi mereka sudah bertemu dengan Franky. Di sisi lain nih, panel ini armada marinir itu bantuan sudah menunjukkan pergerakannya. Para Vice Admiral mulai bergerak nih. Mereka menepi pada sebuah tempat tersebut. Nah, sepertinya di sana pula ada sekelompok bajak laut Kuroige masih ambil bagian. Van Auger dan juga Katarina Devon. Nah, nakama, dengarkan sampai selesai ya ilustrasi One Piece 1108 versi bahasa Indonesianya. Kita tahu nih ada beberapa poin menarik di chapter ini nanti. Seperti yang kita tahu, judul di sini itu mengarah pada kejadian krusial di Pulau Egghead. Dunia tolong respon. Dah ya, di sini color spreadnya itu seperti ini tertuliskan wow. Panel pertama diawali dengan scene yang menunjukkan para marinir yang telah berada di tepian Pulau Egghead. Namun mereka kemudian berpindah ke tempat di mana Van Auger dan Katarina Devon Karibo itu berada di sana. Di saat itulah Van Auger sendiri melihat Karibo dengan kaker miliknya itu dan dia berkata, "Oh, siapa orang ini?" Disinilah Katarina Devon itu menjelaskan bahwa dia adalah Karibo. Dia meresponnya kalau itu memang benar namanya. Van Auger masih melanjutkan perkataannya nih. Memang benar kau adalah seorang bajak laut, tapi pulau ini adalah pulau pemerintahan dunia. Itu sudah pasti banyak orang luar di sana yang menargetkan kepala kelompok kami. Jangan-jangan kau ini adalah seorang mata-mata. Tanpa berpikir lama, Van Auger langsung bersiap menembakkan Karibo dengan senjatanya itu. Tetapi disinilah kejadian Karibo nakama. Dia bersikeras dan berkata seperti ini, Tunggu. Jika kau ingin menembakku, kepalamu pasti akan dihancurkan oleh Teach." Mendengarkan hal ini tentu Van Auger kaget dan bukan main. Maksudmu apa? Sontak atas perkataan Karibo ini dia jadi penasaran. Disinilah Karibo itu berkata dan menjelaskan bahwa dia itu sudah punya informasi menarik yang didapatkan. Apakah Karibo sejak awal sudah kenal Teach ya? Atau dia ini adalah agen ganda dan rahasia? Memang di sini kita tidak ada yang tahu, tapi ini menarik. Dalam bagian panelnya kita melihat Karibo itu berbicara sendiri di dalam hatinya tentang senjata kuno yang hanya diketahui lokasinya oleh Mugiwara no Luffy. Dan juga dirinya karena ia sempat bersamanya. Senjata itu adalah Pluton dan juga Poseidon. Nah, itu Wano Kuni dan juga di Pulau Manusia Ikan menjadi kunci di sini nih. Hal itu membuat Van Auger dan Deva mendengarkan dengan seksama. Sementara itu Karibo langsung melanjutkan bahwa itu semua akan aku berikan informasinya jika kalian mengizinkanku untuk bertemu Kurohige. Dengan demikian aku akan dengan senang hati membagikan informasi sepenting ini untuk kelompok kalian. Jadi tolonglah bawa aku bersama. Ini adalah hubungan yang menarik, saling menguntungkan kan? Karena hal itulah Van Auger langsung berkata, "Oke, baiklah, kami akan membawamu ke tempat Teach berada." Di sini kita semua penasaran ya, apakah beberapa member Kurohige ini ada yang kenal Karibo nih? Dan apakah dia akan diterima di mana tempat itu adalah berkumpulnya orang-orang licik besar dan penuh kengerian itu berada? Who knows? Karena setelah ini kita dibawa menuju tepi pantai nih, di mana beberapa ledakan besar telah terjadi di pulau tersebut. Yang menarik di sini, marinir itu juga telah memberitahukan informasi, kalian jaga jarak dengan para pasifista. Ya, karena sebelumnya Jollibun itu mengambil hak otoritas tersebut, teman-teman. Ada beberapa serangan mengarah ke pasifista, tetapi mereka bisa menghadangnya. Lihatlah beberapa orang yang pada mulai panik itu nih. Mereka berkata, Woi, apakah kau serius kita akan melawan senjata Sense mengerikan itu? Belum selang lama diskusi itu terjadi, tiba-tiba ledakan itu datang. Mereka pasifista kembali menembakkan laser ke arah kapal marinir dan buat dia lanjutan lagi ketika beberapa wakil admiral, salah satunya ada Blue Grace, yang berkata dengan serius demikian, "Sial, aku benar-benar tak suka momen ini. Jika kita menghancurkan mereka, itu berarti kita juga kehilangan aset pemerintahan dunia. Namun kita sendiri juga bisa dihancurkan oleh mereka." Di sanalah para wakil admiral pada berdiskusi nih perihal orang yang memberikan otoritas pada pasifista tersebut. Setelah itu kita melihat wakil admiral Doberman berkata seperti ini,
Kita harus mengambil alih otoritas itu dari Jewelry Bonnie. Sekarang serang dan bunuh Jewelry Bonnie yang sekarang sedang melarikan diri itu menuju pantai timur. Mereka mengejar Bonnie dan tidak salah satu wakil Laksamana berlari dengan kudanya. Dia sudah berada di belakang Franky loh, entah gimana caranya dan mengangkut Bonnie itu. Dia langsung berbicara, dia ada di sini. Orang ini langsung melancarkan serangannya nih. Bonnie terkejut dan kesal melihat itu. Tetapi sesaat ada yang lebih mengejutkan lagi. Dalam detik-detik momen itu, Brogy muncul dengan kapak besarnya dan menghancurkan kepala wakil Laksamana itu berkeping-keping. Dams. Nah, Franky jelas kaget di sini. Kenapa ada raksasa di sini? Kita sedang terburu-buru. Apakah mereka ini musuh atau kawan? Ya wajar mereka sama-sama tak kenal karena kala itu yang terpampang pada poster buruan Franky itu adalah Sanigo nih. Sehingga mereka tak tahu itu adalah kru dari Mugiwara. Dia Dori lantas mengatakan, kami datang ke sini untuk menjemput kru topi jerami. Disinilah Franky mendengar itu langsung berhenti dan bertanya, kau serius ingin mencari Luffy? Hei, dia itu kaptenku loh. Apa kalian punya masalah dendam pribadi dengannya? Nah, panel ini menarik nih, karena Dori berkata dengan lelucon pada Franky seperti ini. Dendam maksudmu? Itu sungguh cerita yang aneh. Kami itu tak punya masalah dengannya. Justru rasa terima kasihlah yang kami punya dengan mereka. Kita rindu Luffy dan yang lainnya, woi. Disinilah Brogy mengatakan, kami adalah bajak laut raksasa Pulau Elbaf. Ya kau temannya Luffy, maka kami akan melindungi kalian. Ya mereka kemudian akan menemui Luffy nih di tengah kegaduhan yang Luffy alami sendiri. Kita melihat di sini Jewelry Bonnie berteriak kalau Sanji dan Luffy dan Vegapunk itu masih berada di tengah pulau. Bisa kalian para raksasa membantu mereka? Itulah kenapa Brogy tersenyum padanya dan berkata, ya tentu saja aku mau melakukan itu. Di sini kita menyaksikan Dori dan Brogy yang mengobrol itu terus menanyakan, apakah Vegapunk itu adalah pria yang dianggap luar biasa cerdas oleh para bajak laut dan kubu pemerintahan dunia ini. Mereka bergegas untuk menemuinya sambil perjalanan ke sana. Keduanya memberi perintah kepada para raksasa lainnya untuk membawa Franky dan Jewelry Bonnie ke kapal dan menyuruhnya agar cepat nih karena banyak serangan api yang datang itu. Nah, Bonnie kemudian bertanya, jadi kalian itu sekutu Mugiwara ya? Apa kalian adalah orang ras disebutkan oleh Usopp sebagai tuannya itu? Ini menarik nih, karena Usopp ini sering mengatakan dia itu ingin hidup pemberani seperti para ras raksasa itu. Nah, belum menjawab pertanyaan itu tadi nih, tiba-tiba panel itu berganti ke sebuah informasi kepanikan para wakil admiral itu karena sambungan komunikasi itu tiba-tiba terputus. Mereka mungkin merasa hal ini disebabkan mereka telah dikalahkan atau mungkin bertemu raksasa yang tiba-tiba masuk ke pulau tersebut. Terlihat beberapa wakil admiral mulai pada bergerak. Tetapi di sini nih Vice Admiral Doll teringat sesuatu dan menjelaskan bahwa 20 tahunan lalu atasanku itu adalah seorang raksasa dan itu adalah Jaguar di Saulo. Dia sudah pasti sangat kuat jika semuanya itu adalah teman Saul. Ini Elbaf makin akan menguat. Tabir besar tersebut nih yang terjadi di Ohara sendiri akan terbongkar semua di sana dan Jaguar kita yakin akan segera muncul nih. Pada bagian akhir-akhir panel itu diperlihatkan sebuah gambar menarik. Disinilah tempat di mana Luffy berada. Dia bisa melihat dengan jelas kaki Saturus itu muncul dan dia berbicara kepada Vegapunk yang mana seperti ini. Kita akan sangat sulit kabur dari sini, tapi itu harus segera dilakukan. Kau sudah mengeluarkan darah lebih banyak, Vegapunk. Aku sudah berjanji kepadamu bahwa kita akan keluar bersama dari pulau ini kan? Disinilah Vegapunk mendapati semangatnya lagi, tetapi dia juga bersikeras. Ya Luffy, memang itu benar aku meminta kepadamu saat itu. Tetapi saat ini aku sudah bertekad ada sesuatu di sini yang harus kulakukan, yang harus kulindungi dan bagaimanapun caranya. Bahkan aku sudah menyerahkan otoritas itu pada Bonnie. Sebenarnya aku pun berniat memberitahu dia ketika dia sudah dewasa, tetapi sayangnya itu sudah terjadi di pulau ini. Hidupnya sekarang akan jadi sengsara. Jadi tolong lindungilah dia, Jewelry Bonnie. Nah, disinilah Sanji Garcia terus dengan bentuk mengerikan itu membesar dengan aura yang tak seperti manusia. Ada perubahan yang aneh dari Saturn sendiri nih. Dia tanpa sungkan melancarkan serangan dengan kakinya yang beracun ke arah Luffy, Sanji dan juga Dr. Vegapunk. Di sanalah Sanji menyuruh Luffy untuk menghindarinya. Sementara itu nih, Luffy sendiri itu menyuruh Sanji untuk membawa Vegapunk yang terluka parah itu. Nah, di momen inilah Sanji yang membawa Vegapunk lari nih sambil kesakitan itu. Tetapi tiba-tiba sesuatu mengagetkan terjadi. Kizaru muncul nakama. Dia datang menendang Sanji yang mana membuatnya jatuh terpental. Bahkan suatu keji dia lakukan nih. Dia melepaskan tusukan pada Vegapunk dengan teknik pedang cahayanya.
Amano Murakumo. Bah, itu gila sih si orang. Luffy dan Sanji sangat marah nih. Sanji berlari mengambil kembali Vegapunk, tetapi Kizaru berhasil lagi mengejarnya dengan bentuk cahayanya itu. Namun di akhir-akhir chapter, sang Dewa Matahari beneran ngamuk nih. Genderang pembebasan terbangun lagi. Nika bangkit dan Luffy akhirnya menjadi sosok raksasa seperti Dory dan juga Brogy. Tangannya menggenggam kepala Saturno dan tangan satunya lagi meremas Admiral Kizaru. Dia kemudian berkata sambil tersenyum seperti ini, "Aku tidak mungkin membiarkan kalian lewat begitu saja." Dan Kizaru langsung muntah darah nih, sementara Saturnus itu kesakitan karena cengkraman dari Nika raksasa itu. Pada keadaan darurat tersebut, Vegapunk memberikan sebuah cerita menarik. Tiba-tiba layar menyala di Punk Record. Di sanalah Vegapunk seperti yang sedang melakukan siaran langsung. Dia kemudian berkata dengan lantang, "Halo semuanya, tes dunia. Mohon tanggapi aku sekarang juga. Aku adalah Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius yang rendah hati. Pesan ini aku sampaikan pasti akan mengejutkan kalian semuanya. Tapi inilah kebenaran dunia ini." Dan chapter berakhir dengan pesan dari Dr. Vegapunk yang masih misterius itu. Gimana nantinya nih kalau terjemahan bahasa Inggris sudah rilis ya? By the way, kita di sini masih banyak menggambarkan ilustrasi ya, karena keterbatasan baca translatean Jepangnya. Tapi dari gambarnya saja kita sudah bisa membayangkan apa yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depannya. Wow, sungguh cerita yang menarik kan dari chapternya ini. Gimana menurut kalian sendiri? Kegilaan di chapter ini nanti bakalan meledak gak sih? Nah, thanks lo nakama udah mau dengerin cerita kali ini. Jika kalian punya pendapat, feel free ya komen ya di kolom komentar di bawah ini dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Oke, sampai di sini dulu ya petualangannya kali ini. Have a nice day and see you next time.